Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salamita Winanda dengan nomor induk mahasiswa 1042100017 di jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, dan sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Nah, di video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul Teknik Pengembangan Usaha. Nah, di sini saya berada di kelompok 9 dan dengan mata kuliah Islamic Entrepreneurship dengan dosen pengampu Pak Fauzi Muhammad SAG MAG. Baiklah, mari kita mulai. Nah, karena judul makalah saya adalah teknik pengembangan usaha, jadi dalam mengembangkan usaha kita harus memahami tentang yang pertama perluasan skala ekonomi, yang kedua perluasan cakupan usaha, dan yang ketiga memelihara spirit usaha, yang keempat menumbuhkan semangat mengembangkan peluang usaha, dan yang terakhir kiat-kiat sukses berwirausaha. Baiklah, kita masuk ke yang pertama. Perluasan skala ekonomi atau economic of scale merupakan suatu teori yang menggambarkan fenomena menurunnya biaya produksi per unit pada suatu perusahaan dibarengi dengan meningkatnya volume produksi atau output. Semakin besar perusahaan, semakin rendah biaya produksi per unit produk yang dihasilkan. Nah, produksi massal atau dalam jumlah besar justru mampu menekan biaya produksi per unit. Sederhananya, pembelian bahan baku dalam jumlah besar umumnya akan memperoleh diskon sehingga harga bahan baku atau input menjadi lebih murah. Dengan jam kerja dan jumlah pekerja sama, pengolahan bahan baku menjadi produk tersebut akan menimbulkan biaya produksi yang lebih murah. Nah, contohnya adalah suatu usaha konveksi mengeluarkan biaya tetap sebesar 10 juta per bulan dengan jumlah produksi sebanyak 500 unit, sehingga biaya produksi per unit sebesar Rp20.000. Nah, perusahaan memiliki stok bahan baku cukup banyak karena pembelian dilakukan dalam jumlah banyak sekaligus. Jika perusahaan mampu memotivasi karyawan sehingga terpacu untuk meningkatkan produktivitasnya, dalam sebulan perusahaan bisa menghasilkan sebanyak 600 unit dan maka biaya produksi per unitnya akan lebih rendah menjadi Rp16.666.000. Jadi, skala ekonomis dapat dipahami sebagai keuntungan yang diperoleh perusahaan atas keberhasilannya melakukan efisiensi. Efisiensi perusahaan ini umumnya dipengaruhi oleh ukuran atau skala perusahaan. Perusahaan berskala besar umumnya lebih efisien dibandingkan dengan perusahaan berskala kecil. Nah, untuk strateginya ini ada 3 strategi. Yang pertama adalah teknik tenaga kerja, yang kedua teknologi, dan yang ketiga adalah tempat usaha. Untuk bagian tenaga kerja, sedikit dijelaskan bahwa tidak semua usaha dijalankan sendiri, ada yang memilih menggunakan tenaga kerja tambahan untuk membantu usaha tersebut atau biasa disebut dengan karyawan. Nah, 3 ini sangat penting ya teman-teman karena ini adalah strategi untuk mengembangkan usaha dalam konsep perluasan skala usaha. Nah, kita masuk ke pembagiannya. Ini ada 2 bagian, ada skala ekonomi internal dan skala ekonomi eksternal. Internal untuk di bagian dalam dan yang eksternal untuk di bagian luar. Kita jelaskan mulai dari internal. Nah, skala ekonomi internal adalah jenis skala ekonomi di mana sumber penurunan biaya rata-rata berasal dari internal perusahaan atau bagian dalam perusahaan. Jadi, itu bersifat unik dan hanya untuk perusahaan tertentu. Itu mungkin hasil dari ukuran perusahaan semata-mata atau karena keputusan dari manajemen perusahaan. Untuk sumbernya, yang pertama adalah diskon pembelian bahan baku dalam jumlah besar, yang kedua penyebaran biaya input modal yang mahal ke sejumlah besar output, yang ketiga adalah spesialisasi tenaga kerja, yang keempat kurva pengalaman, yang kelima berinvestasi dalam sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah skala ekonomi modal. Nah, kita masuk ke skala ekonomi eksternal. Pengertiannya adalah skala ekonomi ini di mana sumber penghematan biaya berasal dari luar perusahaan dan berlaku untuk semua. Maksudnya, semua perusahaan menikmati manfaat penurunan biaya rata-rata. Nah, sumber-sumbernya adalah yang pertama aglomerasi dan yang kedua adalah keringanan pajak. Oke, baiklah kita masuk ke yang kedua, perluasan cakupan usaha. Pengertiannya adalah
Peningkatan usaha dengan cara meningkatkan produksi melalui penambahan jenis atau keanekaragaman jenis produksi yang bertujuan untuk meningkatkan keuntungan atau untuk menutupi kerugian yang mungkin terjadi apabila salah satu atau sebagian produksi ternyata tidak laku. Nah, untuk strateginya itu ada dua. Yang pertama adalah pengetahuan usaha dan yang kedua adalah modal. Nah, kita masuk ke bagian yang ketiga, memelihara spirit usaha. Ini ada 7 bagian. Yang pertama adalah tetapkan goals pribadi. Dalam berwirausaha, kita harus memiliki target atau goals pribadi. Contohnya, tujuan utama kita berusaha atau berbisnis itu apa? Lalu jika kita sudah sampai pada target itu, kita tidak harus berhenti berbisnis. Kita harus munculkan goals atau target yang lebih lagi. Nah, yang kedua adalah membaca atau menonton film entrepreneur sukses atau kisah gitu teman-teman ya. Nah, dalam berwirausaha atau berbisnis, mencari seorang monitor atau motivator adalah hal yang seharusnya dipenuhi. Setidaknya itu bisa membuat kita terinspirasi dengannya atau mendapatkan ide hanya dengan kata-kata dan motivasinya. Yang ketiga, bergabung dengan komunitas entrepreneur untuk bertukar pikiran dan bertukar ide. Dan yang keempat adalah pertahankan rutinitas yang sehat seperti berolahraga, menjaga pola tidur, makan makanan yang bergizi. Yang kelima adalah membuat rutinitas pagi hari seperti sarapan jangan lupa. Dan untuk yang keenam adalah atur pengingat untuk diri sendiri. Dan yang ketujuh adalah melakukan kegiatan inspiratif. Inspiratif itu sesuatu hal yang bisa memberikan pengaruh berupa semangat dan kekuatan untuk melakukan atau membuat sesuatu. Seperti itu. Nah, untuk di bagian yang keempat adalah menumbuhkan semangat mengembangkan peluang usaha. Untuk bagian ini yang pertama adalah wirausahawan sebagai pahlawan. Nah, faktor di atas sangat mendorong setiap orang untuk mencoba mempunyai usaha sendiri karena adanya sikap masyarakat bahwa seorang wirausaha dianggap sebagai pahlawan serta sebagai model yang untuk diikuti. Sehingga status inilah yang mendorong seorang memulai usaha sendiri. Dan yang kedua adalah pendidikan kewirausahaan. Banyak mahasiswa semakin takut dengan berkurangnya kesempatan kerja yang tersedia sehingga mendorong untuk belajar kewirausahaan dengan tujuan setelah selesai kuliah dapat membuka usaha sendiri. Yang ketiga ada faktor ekonomi dan kependudukan. Yang keempat adalah pergeseran ke ekonomi jasa. Dan yang kelima adalah kemajuan teknologi. Dan yang terakhir adalah gaya hidup bebas. Oh, ada dua lagi teman-teman. Ini adalah eco-marriage. Dan yang terakhir adalah peluang internasional. E-commerce itu perdagangan online tumbuh cepat sekali sehingga menciptakan perdagangan banyak kesempatan bagi wirausahaan berbasis internet atau website. Data menunjukkan bahwa 47% bisnis kecil melakukan akses internet, sedangkan 35% sudah mempunyai website sendiri. Faktor ini juga mendorong pertumbuhan wirausahawan di berbagai negara. Nah, segitu aja presentasi saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan terima kasih kepada Bapak sudah memberikan saya tugas seperti ini sehingga saya bisa menjadi lebih tahu tentang teknik pengembangan usaha. Jangan lupa untuk kunjungi sosial media saya untuk YouTube-nya Salamita Winanda dan untuk Instagram-nya @salamintabn. Semoga presentasi saya bermanfaat untuk kalian semua. Saya juga minta doanya semoga kuliah saya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kata terakhir adalah jangan pernah takut mencoba selagi ada kesempatan dan doa. Teruslah berusaha. Semangat!